Kamu nggak tinggal di rumah itu kan? Kamu nggak harus mengalami apa yang aku alami setiap hari kan? Kapan sih kakak akan bisa menerima kenyataan? Hai guys, sesuai requestan, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Rayuan Arwah Penasaran tahun 2010. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali kursi goyang sendiri, padahal ruangan kosong. Tak lain tak bukan yang duduk di atasnya adalah arwah. Pindah ke Bobby yang bernostalgia dengan pacarnya bernama Ira. Saat ini Ira disandra dan kota mereka terkena bom. Diceritakan Bobby sudah lost kontak dengan Ira. Ia hanya bisa meluapkan kerinduannya melalui diary laptop. Tiba-tiba pintu membuka sendiri. Nggak sadar ada arwah di sana. Ada yang menarik pintu. Itu adalah adiknya Bobby bernama Diana. Ia sangat tidak suka apabila Bobby masih gamon dengan Ira, karena sudah lebih dari 7 bulan Ira menghilang. Bobby sakit pun Ira tidak kunjung dapat dihubungi. Kalau emang dia benar cinta sama kakak, sekarang ini dia udah di sini dong. Pagi hari ketika sarapan, Bobby masih memikirkan Ira. Kali ini ia berpikir jika mungkin gak ya kalau Ira itu udah meninggal. Diana pun gak menanggapinya dan langsung pergi. Pindah ke pacar Diana bernama Remy yang curhat ke teman-temannya tentang hubungannya dengan Diana yang di ujung tanduk karena satu masalah, yaitu Kakaknya dia. Hei. inilah Diana. Ia pun diantar pulang oleh Remy. Terlihat rumah Diana nggak terawat dengan banyak barang yang ditutupi kain putih. To the point, Remy menyarankan agar Diana membiarkan Bobby menentukan hidupnya sendiri. Hal ini dibenarkan langsung oleh Bobby. Menurut Diana, Ira yang merusak kehidupan Bobby sampai ke akar-akarnya. Ini semua namanya takdir. Takdir, gak ada namanya takdir. Diana pun pergi, sementara Bobby nggak sadar di sekelilingnya ada sosok. Pindah ke Diana yang bermeditasi. Ada yang membuka pintu, itu adalah Bobby. Ia menceritakan kronologi detik-detik sebelum terjadinya bom. Waktu itu, Bobby mengantar Ira ke tempat kerjanya. Beberapa menit kemudian terjadi bom. Beruntung bagi Bobby karena ia masih selamat setelah koma 4 hari. Sayang, Ira menghilang setelah kejadian tersebut. Menurut Diana, saat itu Ira masih selamat. Dan kalau sekarang Bobby sudah lost kontak dengannya, berarti Ira sudah berpindah ke lain hati. Kapan sih kakak akan bisa menerima kenyataan? Diana yang keluar dari kamar mandi mendapat serangan bertubi-tubi hingga menumbangkan dirinya. Beruntung banget itu hanya mimpi. Sekali lagi, Bobby masih ngehalu di hadapan foto Ira. Hal ini diketahui Diana. Ia pun menelpon Remy untuk diajak jalan-jalan. Di lorong, Remy masih memberikan pengertian kepada Diana jika ia harus sabar dan lebih mengerti tentang perasaan Bobby kepada Ira. Kakak kamu itu cinta mati sama Ira. Diana harus bisa menerima kenyataan. Remy pun minta izin ke toilet. Diana yang ditinggal sendiri hanya bisa menikmati sekitaran yang kosong. Tiba-tiba bangun-bangun, Diana sudah ada di rumahnya ditemani Remy. Ia pun minta ditinggalin sendiri karena butuh waktu berdua dengan Bobby. Malam ini kakak akan temenin kamu tidur ya. Tiba-tiba banget, Bobby berlarian karena mendapat serangan gaib. Lagi-lagi itu hanya mimpinya Diana. Di kantor, Diana menceritakan mimpi tersebut kepada Remy. Ia berharap tidak ada sesuatu buruk yang terjadi. Malam hari, Bobby masih meneruskan tulisannya. Ira adalah wanita yang membuatnya kuat, sementara Diana adalah adiknya yang sangat menginspirasi baginya. Seperti biasa, pintu membuka sendiri dan tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba
Bobby pun hanya bisa bersembunyi di balik pintu, kemudian tidur di ranjang empuknya. Ia hanya bisa menghalu tentang Ira. Di kantor, Diana satru dengan Remy karena kali ini Remy malah berbalik tidak percaya dengan segala sesuatu yang dialami Diana. Solusinya, Ike dan Lona yang ada di sana pun bersedia menemani Diana tidur di rumahnya. Bobby turun tangga diikuti beberapa sesuatu seliweran, bahkan air kehidupan yang mancur. Tiba-tiba, ia mendapat serangan bertubi-tubi dari satu sosok. Beruntung, kali ini Bobby yang keluar sebagai pemenang. Diana dan Remy yang baru pulang menemukan Bobby duduk di lantai. Alasannya, karena saat ini Bobby ketakutan. Ia melihat arwah. Kakak tenang Kak ya, tenang udah. Sebagai adik yang baik, Diana pun menpuk-puk Bobby. Sesuai janji, Ike dan Lona datang turut menyaksikan. Lona yang habis mandi tiba-tiba diliatin terus oleh Bobby. Gantian waktu makan, Lona yang ngelihatin fotonya Bobby. Menurut Diana, ia lebih setuju jika kakaknya pacaran dengan Lona daripada terus-menerus memikirkan Ira yang semakin gak jelas keberadaannya. Sementara itu, Bobby masih nulis. Kemudian ia nyetir mobilnya. Di tengah jalan, seseorang yang menyandra Ira menelpon. Terdengar ia sangat paham dan mengerti tentang siapa Bobby dan bagaimana riwayat hidupnya. Joe Bobby Soekardi. To the point, ia mengatakan jika Ira ada bersamanya. Satu pesannya yaitu jangan sampai lapor polisi apabila Bobby tidak ingin Diana juga turut menghilang. Bobby pun langsung memacu mobilnya karena perintah pertama dari si penculik adalah mengantar barang. Di tengah jalan, si penculik menelpon lagi. Ia menegaskan jika tidak membutuhkan uang, hanya menginginkan Bobby mengikuti perintahnya. Sampailah Bobby di sebuah parkiran mall. Sebuah mobil pink ngode. Next, paket tersebut ditukarkan dengan sebuah koper yang harus diantarnya tepat waktu. Video penyanderaan Ira pun ditunjukkannya. Bobby berangkat harus menggunakan mobil pink. Malam hari, Diana, Remy, dan Ike masih mencari keberadaan Ira. Mereka datang ke TKP tempat terjadinya bom. Satpam yang naik tangga diwawancarai. To the point, mereka memberikan foto Ira. Si Satpam hanya menyuruh mereka menunggu karena Ira sebentar lagi akan lewat. Berarti sekarang si Ira masih hidup dong. Pagi hari, Ike dan Remy yang masih penasaran di mana keberadaan Ira menghampiri tukang sapu jalanan dan langsung memberikan foto Ira. Scene flashback ketika si tukang sapu menemukan Ira nangis sendirian malam-malam. Jam segini kok belum pulang? Pindah ke Ira yang disandra dengan berbagai penyikatan yang dialaminya. Sampai-sampai Ira melakukan aksi penumbangan diri akibat pressure yang dialaminya tersebut. Terlihat Diana semakin tidak baik-baik saja. Menurut Lona, Diana membutuhkan perawatan medis. Mereka juga sepakat tetap merahasiakan kejadian penumbangan dirinya Ira. Bersama Bobby, Diana semakin bersedih. Ia semakin ngalem dengan Bobby sehingga minta ditemenin tidur. Disinilah Bobby melihat arwah dalam bayangannya. Pagi hari, tampak Remy marah-marah mengacak-ngacak rumah Diana. Hal ini membuat Diana semakin terpressure karena membuat situasi semakin rumit. Nggak tahu apa yang gue rasain. Solusi dari Lona, mereka mengatakan saja yang sebenarnya kepada Diana jika Ira melakukan aksi penumbangan diri. Hal ini disaksikan langsung oleh Bobby. Adapun alasan Remy marah karena ia menemukan bukti di gudang belakang. Bobby pun langsung ke ruangan yang dimaksud. Ia mereview sejenak beberapa foto kronologi pengeboman. Sebuah plot twist karena sebenarnya nama Bobby tercantum dalam list korban-korban. Ternyata sebenarnya saat ini Diana hanyalah halu dengan sebuah boneka beruang yang dianggapnya merupakan Bobby. Adapun koper yang dikirimkan Bobby tersebut isinya adalah sebuah bom. Bobby pun rela memeluk bom tersebut sendirian demi melindungi orang-orang yang beraktivitas di sekelilingnya. Ia pun memilih jalan kosong ketika bom meledak.
Namun tetap saja korban-korban yang berjatuhan juga cukup banyak. Si penyandra kumpul merayakan keberhasilan mereka, padahal ada seseorang yang siap menumbangkan masing-masing. Si bos yang sibuk dengan HP tiba-tiba ditelepon Ira. Tentu saja berakhir tumbang. Khusus orang terakhir, Ira menampakkan diri kepadanya, digoda-goda terlebih dahulu sebelum akhirnya ditumbangkan. Di ending, Ira dan Bobby dapat bersama-sama kembali. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,7 dari IMDb. Untuk rating versi saya genapkan jadi 5,0. Intinya sih, kenapa judulnya film Rayuan Arwah Penasaran? Karena endingnya itu loh. Pasti tahu deh. Sampai di sini rangkum film Rayuan Arwah Penasaran tahun 2010 dan see you next video.